Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Beradang nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari browser? Sementara belum ada. Sudah ada, kita jawab pertanyaan minggu lalu. Masih banyak yang undang. Tanggal 7 Mei. Saya mempunyai tanggungan bapak ibu mertua. Usia bapak mertua kurang lebih 70 tahun, ibu mertua kurang lebih 65 tahun. Yang menjadi problem adalah ibu mertua, seperti orang-orang lain yang lebih tua. Contoh, saya mengingatkan agar bersih, sholat dan lainnya. Kalau saya ingatkan mandi, ibu mertua bilang sudah mandi, padahal sudah 3 hari tidak mandi. Sholat katanya sudah, padahal belum. Dan berkata ini dan itu dan lain-lain, yang membuat saya kadang-kadang kesal. Padahal ibu mertua masih bisa jalan kemana-mana. Kalau saya biarkan, mungkin tidak karuan. Saya yang penting waktu makan kami sediakan dan diantar. Tidak peduli dengan kebersihan atau yang lain. Mungkin tidak timbul persoalan. Saya pikir itu bukan ibu kandung saya. Karena kadang-kadang saya kesal. Anak dari ibu mertua saya ada 6. Tetapi yang lainnya sudah tidak peduli terhadap ibu kandung mereka. Saya berusaha sabar. Tetapi kadang-kadang saya juga kurang sabar. Ibu mertua, nek ora trimo, pernah saya bersilahkan memilih ikut anaknya yang lain. Tetapi ibu mertua tidak mau. Kalau sudah keliru, saya luruskan. Malah suaranya bikin kuping panas dan mengadu kepada anaknya yang lain. Kejadian itu berulang-ulang. Padahal anak-anaknya yang lain seperti apa tidak tahu. Dan saya kadang kalau kesal lalu membentak dengan alasan itu hanya ibu mertua, bukan ibu kandung. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Itu kamu tidak memahami namanya. Ibu mertuamu itu sudah mendekati pikun begitu itu. Orang pikun itu seperti itu. Kadang-kala sudah mandi, kata belum mandi, kata sudah. Sholat ya begitu, kadang-kadang sudah sholat, masih sholat lagi, belum sholat katanya sudah, makan belum, dan sebagainya. Itu orang sudah mendekati pikun. Dan dalam kondisi yang semacam itu, menuntut anaknya supaya sabar. Dan jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Wala taqullahuma uffin. Jangan kamu mengatakan dengan kata-kata yang menyakitkan hati, keras. Harusnya bagaimana? Waqullahuma qaulan karima. Kamu keluarkan kata-kata dengan penuh hormat, ngajeni, menghormati. Ya dengan cara yang baik. Kalau memang suruh mandi dia tidak mau merasa sudah mandi, ya sudah, biarkan saja, di samping dilayani sebaik-baiknya, didoakan. Ya. Kamu mengatakan itu ibu mertua, anak-anaknya 6 lah, semua mungkin anaknya tidak tahu tuntunan tentang agama. Kamu sebagai ibu mertua, ya, tapi anaknya kan diberikan kamu. Nah, kalau kamu sia-sia kepada ibu mertuamu, anaknya, istrimu nanti jadi sakit hati. Akhirnya retak hubunganmu dengan istrimu, tidak baik nanti. Maka disadari itu adalah mendekati pikun. Orang pikun itu ya seperti itu. Jadi nyatanya kadang-kala nyut sadar seperti biasa, kadang-kala tidak. Itulah Al-Quran mengatur. Kalau kamu, ya orang tuamu mengikuti kamu sampai usia tua, apalagi sampai mati, ya di tua itu aja Quran mengatur, jangan sampai kamu mengatakan ucapan-ucapan yang tidak hormat, apalagi membentak. Ya, wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Wala taqullahuma ufin, wala tanharhuma, wa qullahuma qaulan karima. Jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu kata-kata yang keras, itu dah. Nah. Atau walatan haruma, jangan menghardik keduanya, mengusir. Terus bagaimana? Waqullahuma qaulan karima. Mesti kamu harus ucapkan dengan kata-kata yang hormat, memuliakan. Ya.
Toh kamu dengan kata keras, kamu bentak, orang tamu tidak akan berubah, memang sudah pikun kok. Lebih baik kamu dengan sabar, ya nasihati, suruh mandi, suruh kalau tidak mau ya sudah, nanti lain waktu diingatkan lagi, dan sebagainya dengan kesabaran. Nabi kita mengatakan, kalau anak diikuti oleh orang tuanya, sampai usia lanjut, sampai meninggal di pangkuannya, maksudnya dalam pemeliharaannya, rugi kalau anak itu tidak bisa masuk surga. Ya, artinya apa? Rasulullah mengatakan kalau orang tua itu menjadi tanggungan anaknya di pangkuannya sampai usia tua, sampai meninggalnya, berarti pintu surga dibuka luas oleh Allah. Artinya apa? Anak yang berbakti, membuat ridha orang tuanya, akan diridhai oleh Allah, dibukakan jalan surga. Maka kalau sampai demikian ke orang anak tersebut tidak bisa masuk surga, kata Rasulullah, itu rugi kamu. Rugi. Maka orang yang mengerti diikuti orang tua itu suatu kehormatan. Ya. Bukan kok malah di sia-sia karena anaknya tidak hanya saya, kamu sudah ikut saya 2 bulan, sekarang ganti anaknya sana ganti, jangan ikut saya terus. Itu menyakitkan hati itu, ya. Padahal ketika orang tuamu memelihara kamu itu nggak pernah disuruh ikut siapa-siapa. Ya, wis melu aku selawe tahun. Kadang-kadang sudah punya anak, punya cucu itu pun masih orang tuanya masih ngomong cucunya. Kalau aku dhisik ngomong kowe wis kesel, saiki wis aku wegah ngomong anakmu. Aja neng kene lunga kono kan tak gitu kan. Nah, maka tuntunan doa Allah Subhanahu wa taala menuntun doa anak kepada orang tuanya itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ya, dan kasih sayangilah mereka seperti mereka, ayah ibu saya itu mengkasih sayangi aku ketika aku masih kecil. Itu indah sekali tuntunan Islam itu. Nah itulah, maka sabar aja, disantuni dengan baik, dengan kata-kata yang hormat. Kalau sekiranya kamu ada rasa kesel dan sebagainya, jengkel, lebih baik diam daripada nanti ngomong tidak baik. Ridallah fi ridal walidain. Kamu ingat, jangan ada terbentik perasaan, wong iku mara tuwa ya, dudu wong tuaku dhewe. Kalau sudah terbentuk perasaan itu, nanti akan bergeser keikhlasanmu. Bergeser. Tahui walaupun itu mara tua, itu adalah orang tua istri saya. Kalau orang tua istri saya tidak ada yang dikerasani kecuali ikut saya, nanti kalau saya sia-siakan orang tua saya itu, istri saya akan sakit hati. Akhirnya hubungan kemesraan, kasih sayang antara dirinya dan istrinya akan berubah. Bagaimanapun juga akan menggantikan goncang keluarga itu. Padahal kita tidak inginkan itu semua. Apalagi itu mertua. Orang lain pun kalau memang tidak ada yang melihara, kamu bisa melihara kepada orang lain, pahalanya besar. Dan coba itu dirubah, disadari bahwa mertuamu itu sudah dekati pikun, sehingga kamu harus menyadari sifat-sifat yang begitu itu seolah-olah bukan kehendaknya sendiri gitu. Apalagi saya membaca buku tentang sholawat pada hari Jumat yang diterbitkan oleh suatu yayasan yang ada di Kedunglo, Kediri. Hadisnya berbunyi, bersabda Rasulullah SAW, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada tiap hari Jumat. Maka sesungguhnya bacaan sholawat umatku pada tiap hari Jumat itu diperlihatkan kepadaku. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad hasan dari Abu Umamah. Disebutkan tiap hari juga baik, tetapi ditekankan pada hari Jumat. Bilangannya 100, 313, 1000. Tetapi dianjurkan 7, 11, 41, 100, 313, 1000, 5000, dan 11.000 dan seterusnya. Hadis yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku tiap-tiap hari Jumat. Maka sesungguhnya tidak seorang pun membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, melainkan diperlihatkan kepadaku selawat yang ia baca. Apakah hadis-hadis di atas sahih, Ustaz? Tadi diterangkan bahwa
kedudukan hadis itu hasan. Tadi kan sudah disebutkan tuh hasan kan? Ya. Ya, diriwayatkan oleh Bayhaqi dengan sanadnya hasan. Sudah disebutkan hasan. Hasan itu tidak sahih di bawahnya. Ya tidak dhaif, tadi juga tidak sahih gitu. Itu. Nah, kemudian mengenai bilangan 7, 11, 41 sampai 11.000 itu sudah makelar itu. Ya, ndak nganti 11.000 lehmu maca piye coba. Maca 7, kalau hadisnya tidak ada menyebut bilangan sama sekali. Cuma nyebut perbanyak aja baca sholawat. Terus ini ditulis 100, 313, 1000. Dianjurkan dari 7, 11, 41, 100, 313, 1000, 5000 sampai 11.000. Lah mau ngitung ya kira. Maca 11.000 mumet sudah. Nah itu sudah makelar kalau itu. Bunyi hadis nggak ada semacam itu gitu loh. Karena bunyi hadis tidak ada, dia nambahin, saya kelari biasanya ngundak kergo sama kelari. Apalagi? Saya pernah mendengar tentang hadis meniup makanan. Bagaimana dengan hadis tersebut? Apakah sahih, Ustaz? Sahih hadisnya. Ada. An Ibnu Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nafthi fit ta'ami wasyarabi. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari meniup pada makanan dan minuman. Artinya kalau sudah panas jangan didamoni bentang adem, ya dah. Dibiarkan saja. Dibiarkan dulu, tunggu atau dikipasi, jangan diimbusi. Nah, itu ada hadisnya dan hadis itu sahih. Riwayatnya Ahmad itu. Apalagi? Saya mendengar hadis yang isinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan sekali-kali kamu minum dengan berdiri. Apakah hadis ini ada, Ustaz? Nah, kamu dapat dari mana itu? Protekon apa hadis ini ada lah, kamu dapat itu dari mana kok? Apa hadis ini ada itu gimana? Dari mana? Memang dalam satu riwayat Nabi juga dijelaskan bahwa Nabi pernah minum air zam-zam dengan berdiri. Kalau hadis itu menerangkan dilarang minum dengan berdiri, Nabi sendiri pernah minum air zam-zam di sana. Ya. Beliau dengan berdiri. Itu ada nanti dilihat dalam buku Riyadhus Shalihin juz 1 halaman 611 sampai 612. Kalau ada hadis yang semacam itu, Nabi sendiri mempraktekannya. Nah, bagaimana itu? Maka berdiri itu sendiri berarti bukan menunjukkan hukum haram karena Nabi sendiri menjalankannya. Apalagi? Modal usaha yang diperoleh dari berhutang itu apakah wajib dizakati? Ya, dizakati. Kalau usaha itu keluarkan zakat daripada modal itu, selanjutnya dikeluarkan zakat setiap ada keuntungannya. Dikeluarkan dari keuntungannya saja. Tapi pertama kali modal dizakati. Setelah diputarkan peredaran perjalanan modal tadi, ya, ada untungnya yang dikeluarkan zakat dari untungnya saja. Apalagi? Apa hukumnya memakai bulu mata atau ide palsu? Apakah itu termasuk menyambung rambut, Ustaz? Tidak. Nyambung rambut ya tapi kena nyambung idep. Tidak nyambung rambut. Apalagi? Di tempat kerja saya, musolanya berada di atas septic tank atau tandon WC. Bolehkah sholat di atas septic tank? Apakah itu termasuk tempat najis, Ustaz? Anggere dibuka ya rento. Jadi kamar-kamar itu banyak. Kamar-kamar orang di kota ini, ya, di kamarnya, mungkin kamar tidurnya, mungkin ya tempat musola tadi itu septic tanknya. Isinya di sana, kitanya sebab mau bikin di luar, nggone ngepres. Tidak ada tempat kok. Jadi kamu sholat di atas septic tank, itu sudah ditutup, sudah baik, sudah rapat. Tidak apa-apa, tempat najis apa, tidak pakai tidur juga kamu kok. Tidak apa-apa, itu boleh. Apalagi? Kalau membuat film tentang Nabi Muhammad, selain Nabi, siapakah sahabat-sahabat yang tidak boleh diperlihatkan, Ustaz? Khulafaur Rasyidin.
ya, Khulafa Rasyidin. Maka saudara ketika lihat perang film itu loh, Ar-Risalah itu, kita melihat pedangnya Ali kan hanya ditampakkan pedangnya saja. Gambaran Ali tidak ditampakkan di situ. Khulafa Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Terus ketika saya kelas 3 SMP, saya bernazar, seandainya saya nanti lulus, saya akan berinfak. Infak yang baik itu sekali langsung banyak atau boleh dicicil, Ustaz? Dan di asrama tidak ada kotak infak. Apakah boleh kalau saya titipkan di kantor brosur? Oh boleh, kamu titipkan di situ. Tulis saja ini di dalam amplop, tulisi ini uang infak, gitu kan? Boleh. Aja sidik-sidik yang banyak aja sekali. Apalagi ini, ya, ada zaman musibah ini, infak yang banyak nanti untuk membantu saudara-saudara kita yang rumahnya ambruk sana. Sudah lihat belum di sana? Di Wonosari, ya, kemudian di Bantul sana. Malah ada Tinjuwiring, warga kita juga itu kena Tinjuwiring. Kemudian di mana itu? Prambanan, Kalasan, itu banyak rumah-rumah yang roboh. Nah, kamu infak untuk membantu itu bagus itu. Apalagi? Saya seorang siswa SMP MTA kelas 3, yang kebetulan sekeluarga saya belum ngaji di MTA. Tetapi saya dan kakak saya disekolahkan di yayasan MTA. Di asrama saya pernah sakit hati, karena ada teman yang suka mengganggu dan suka membuat ulah. Padahal saya merasa tidak punya masalah. Setiap berjumpa tidak menyapa atau salam, melainkan mengganggu. Namun saya diam. Bukankah seorang muslim itu dengan muslim lainnya harus berkasih sayang? Saat itu pula saya menjadi benci dengan teman tersebut. Sudah beberapa hari saya hanya diam dan tidak menghiraukannya. Sampai-sampai saya dibilang sombong. Saya melakukan demikian karena merasa jengkel dengan kelakuan teman tersebut. Apakah sikap saya demikian itu benar? Bagaimana menghadapi teman yang demikian itu? Apakah boleh muslim satu dengan yang lain saling membenci, Ustaz? Tidak boleh. Wala tabaghadu, ya, jangan kamu saling membenci. Tidak boleh. Sesama muslim itu harus saling kasih sayang. Nabi kita mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu tidak disebut beriman kalau tidak saling berkasih sayang. Hal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Apakah mau saya tunjukkan sesuatu hal apabila kamu laksanakan itu akan muncul rasa kasih sayang. Apa kata Nabi? Afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam, jaga keselamatan. Jadi orang muslim tidak boleh benci-membenci. Dalam Al-Quran diterangkan sifat orang yang bertakwa itu, ya, wal afina anin nas. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan dia menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha, dia menahan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Jadi benci-membenci itu enggak boleh sama muslim, benci-membenci, hina-menghina. Kalau bertemu saling membelakangi, saling melengos, itu haram, itu enggak boleh. Nah, kalau temanmu mungkin kurang menyenangkan, ya dinasehati. Kalau dinasehati masih nekat saja, ya sudah didoakan saja. Jangan dibenci, didoakan. Apalagi? Tanggal 21 Mei. Ya. Bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang berwudu, waktu mengusap rambut, rambutnya masih dikucir, atau dikepang, atau digelung, Ustaz? Berwudu itu tidak mengusap rambut, mengusap kepala. Ya, bukan mengusap rambut. Nah, rambutnya ada, kepalanya ada rambutnya, tidak masalah. Tapi di dalam wudu itu niatnya itu mengusap kepala.
Nah, maka kalau rambutnya dikucir, digelung, ya sudah. Sampai itu kepalanya di belakang, sampai di tengkuk dikembalikan. Nah, kalau ngusap rambut, kalau rambutmu diure panjang, kalau ngusap tekan buri, ya toh? Nah, maka usap kepala sampai di tekuk ini dikembalikan, ya sudah. Terus masukkan telinga, 2 ibu jari diletakkan di belakang daun telinga, disapukan ke atas. Nah, selesai 1 kali saja. Apalagi? Tato yang menghalangi meresapnya air ketika wudhu itu, apakah sholatnya diterima Allah? Dan apa sebaiknya yang dilakukan dengan tato yang telah melekat di kulit tersebut, Ustaz? Tato itu kan di bawah kulit. Ya, sing duwe tato-tato itu loh. Jadi kalau di bawah kulit itu tidak menghalangi sahnya wudhu. Kalau di atas kulit, mestinya bisa dibersihkan kalau di atas kulit. Seperti cat menempel di atas kulit itu dia bisa dengan air, bisa dengan minyak cat, hilang. Nah, karena tato itu di bawah kulit, maka untuk menghilangkan itu harus dibeset kulitnya. Ya kan? Nah, maka kalau wudhu, karena tato itu di bawah kulit, sedang yang harus kena air wudhu itu adalah kulitnya, maka tidak menghalangi sahnya wudhu. Boleh saja berwudhu tanpa dihilangkan tatonya. Kalau itu menghalangi ya tidak sah wudhunya. Apalagi? Dari brosur Ahad 21 Mei 2006, halaman 6, hadis yang kedua. Saya sering dapat undangan orang walimahan. Tetapi saya kadang-kadang tidak datang karena tidak punya uang untuk nyumbang. Yang seperti itu, apakah saya termasuk bermaksiat kepada Allah, Ustaz? Sing akan nyumbang kowe sapa? Dalam undangannya itu suruh datang walimahan kok ora eneng acara kok nyumbang itu ora eneng. Ya dah? Nah, perkara kamu tidak datang karena tidak punya sumbangan, itu kan kamu sendiri. Sebetulnya diundang itu bukan untuk nyumbang, untuk makan. Namanya walimahan itu undangan makan. Maka Nabi mengatakan walimahan yang jelek itu yang diundang orang-orang yang perutnya kenyang, ditinggalkan orang-orang yang perutnya lapar. Maksudnya sing diundang wong sugih-sugih tok, sing melarat ditinggal, ndak diundang. Padahal namanya walimahan itu undangan untuk makan, maka yang diundang orang yang perutnya kenyang. Kudune sing utama yang lapar-lapar itu yang diundang. Iya kan? Kalau itu walimahan, yang diundang itu utamanya orang yang lapar, orang melarat-melarat itu. Tapi kalau memang kamu niatnya berdagang, ya undangan sing sugih-sugih kuwi. Wong bekerja sekarang kan dagang toh kadang-kadang. Kene wis rampung digawe diitung untung apa rugi. Nek modale sing ditoke karo sumbangane akeh modale, wah rugi. Sesuk digawe meneh tanggane anu diundang-undang lagi. Nah, itu kalau modelnya sudah gitu ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau walimahan yang diundang orang-orang yang tidak punya, bagus itu cara Nabi begitu. Maka orang yang datang seneng aja datang, orang dapat tengah luwe dikondang mangan, senang kan? Tidak mikir sumbangan. Apalagi dalam salat Jumat, ketika itu batal pada rakaat yang terakhir. Yang demikian itu, apakah harus mengulang salat sendiri? Dan apakah sholatnya 2 rakaat, Ustaz? Ya, kalau kamu sholat Jumat ya sholat 2 rakaat. Kemarin sudah diterangkan tuh sholatnya. Brosur yang kemarin tuh. Nah, nah kamu tinggal rakaat terakhir kok ya batal. Larem baleni wong kok sholat Jumat, batalnya itu sholat Jumat. Jadi tidak sah toh, batal harus diulang. Lah ulangnya sholat apa? Wong kamu sholat Jumat ya ulangnya sholat Jumat. Masa batang sholat Jumat diulangi sholat asar atau diulangi sholat duhur, wong yang batalmu kamu sholat Jumat. Apalagi? Saya pernah SMS ke seorang teman bahwa saya dan kawan-kawan akan ikut demo mendukung segera disahkannya RUU APP. Teman saya itu membalas menasihati saya, sebaiknya antum jangan ikut-ikutan. Banyak ulama Timur Tengah mengharamkan demo. Sebab cara-cara itu bukanlah suatu tindakan yang islami. Saya jadi kaget, karena pendapat itu tidak cocok dengan hati nurani saya.
A. Sebenarnya adakah dalil dari ulama-ulama yang mengharamkan berdemo dalam memerangi kebatilan? B. Bagaimana dengan makna hadis atau Quran yang intinya jika yang hak itu ditampakkan atau dimunculkan atau disiarkan, maka yang batil akan sirna. Dapatkah cara demo itu saya pandang sebagai dalam rangka memunculkan yang hak, sebagai bukti bahwa hati ini tidak setuju dengan kebatilan yang merajalela sekarang ini, Ustaz? Betul. Islam itu ukurannya bukan Timur Tengah. Ya. Kalau untuk Islam ini ulama Timur Tengah, ya, bukan ukuran Timur Tengah atau Barat Tengah, bukan. Ukurannya Islam itu Quran dan Sunnah. Sedang Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dikeluarkan oleh Allah ini menjadi orang yang paling baik, sebaik-baiknya manusia dikeluarkan di muka bumi ini. Kalau kamu mau menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka demo anti RUU itu dalam rangka nahi mungkar. Karena memang kondisi pemerintahan kita di Indonesia itu seperti itu. Nah, itu pun nanti kalau masih belum sebetulnya kalau memang baik DPR kita itu sebagai wakil rakyat betul, tidak perlu kita demo-demo itu. Tapi kadang-kala DPR kita menetapkan sesuatu itu yang ngrungokke sing demo eneng ora gitu. Ya enggak? Sebetulnya kan sudah itu nanti yang memutuskan kan wakil rakyat, mereka yang bersidang. Nah, kadang-kala karena ditekan dari luar banyak untuk menentang, ya, disahkannya RUU, bingung DPR, wakil rakyat bingung. Pokoknya kok kabeh menentang. Nah, maka diimbangi. Ya, ini banyak yang mendukung untuk dibuat undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Tapi terus akhirnya DPR kan mikir lagi. Memang situasi negeri kita seperti itu. Kalau kita biarkan saja, ya nanti akan diputuskan itu bahwa pornografi, porno aksi itu dilegalkan, disahkan, dibolehkan kan gitu. Itu saja nanti mereka DPR masih dalam keadaan bingung akan di-voting. Akan gitu. Kalau nanti banyak yang setuju pornografi dibebaskan, jadilah undang-undang pornografi bebas. Itulah demokrasi yang jelek itu begitu. Demokrasi itu suara terbanyak, entah benar entah salah. Kalau Islam, ya, yang dipakai itu bukan suara terbanyak, yang dipakai adalah suara kebenaran sekalipun seorang. Ya, sekalipun satu itu benar, ya itu benar. Maka kalau sistem demokrasi dalam arti pilihan suara terbanyak, durung mesti sing bener kuwi mesti menang. Ya. Sing kalah gandeng pendukungnya yang salah itu lebih banyak dari pendukung yang benar, yang salah itu nanti bisa menang. Yang benar itu akan kalah. Dan sunatullah mengatakan jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang hak muncul, yang batil sirna. Maka kalau kamu tidak suka orang mengumbar aurat di jalanan atau di tempat-tempat umum, tentang keberadaan itu. Itu nanti kamu berarti nahi mungkar. Jangan dibiarkan. Perkara ada saudara yang berpendapat begitu, ya biarkan saja mereka kiblatnya Timur Tengah. Padahal Timur Tengah sana sendiri, yang dimaksud Timur Tengah itu mana? Kalau kamu lihat yang disebut Timur Tengah mana? Kamu lihat TV Timur Tengah itu yang intinya timur awes-wes. Kalau demo malah sampai terjadi pukul memukul sampai ada yang meninggal juga di Timur Tengah itu. Apalagi tanggal 28 Mei. Bagaimana hukumnya bagi orang laki-laki dewasa mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Karena saya pernah mendengar beberapa hadis yang mengharuskan seorang laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dan jika dikerjakan sendirian di rumah, Allah tidak akan menerimanya.
Seperti suatu contoh, orang buta yang diharuskan pergi ke masjid oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun buta. Dan ada juga orang laki-laki yang tidak pergi ke masjid, rumahnya akan dibakar, Ustaz. Terus apa yang ditanyakan? Hukum. Pernah dengar kamu melihat rumah sahabat dibakar? Kamu lihat hadis Rasulullah itu begitu. Tapi di hadis lain Rasulullah menjelaskan sholat jamaah itu dengan sholat sholat sendirian, ya, sholat sendirian dengan sholat jamaah itu nilainya 27 kali atau 25 atau 27 kali lebih banyak daripada kamu sholat sendirian. Dilihat hadis ini, kalau sholat sendirian bahwa nilainya 1, sholat berjamaah nilainya 27. Berarti sholat sendirian itu tidak berdosa. Ada nilainya, ada pahalanya. Kalau dosa tentu tidak ada pahalanya. Itu dapat pahala juga walaupun satu. Tapi orang kalau masalah pahala kan pilih yang sedikit saja. Kalau uang pilih yang banyak kan gitu kan? Hari Minggu kamu masuk kerja dihitung lembur 3 kali gaji. Sekalipun hari Minggu hari ngaji, tapi pilih 3 kali gaji itu. Pilih uang banyak. Tapi kalau ganjaran pilih sedikit. Walaupun kamu datang di majelis ilmu, dikatakan oleh Rasulullah itu, setiap langkah kaki untuk menuju majelis ilmu itu, disediakan 1 kota di surga. Di langkah kakimu 1 kota di surga. Dimudahkan jalannya ke surga. Tapi kalah dengan 3 kali gaji tadi. Nah ini. Sehingga dilihat itu, maka hukumnya, karena sholat sendirian ternyata juga mendapat pahala, walaupun tidak sebanyak sholat jamaah, maka hukum sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Bagi laki-laki, itu sholat jamaah di masjid, maka Nabi mengatakan, sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid, kalau sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib baik di masjid, sholat sunnah baik di rumah. Kalau baik bagi perempuan, sebaik-baik masjid bagi wanita di rumah. Tapi jangan dilarang wanita untuk pergi ke masjid. Wanita pergi ke masjid ada aturannya, jangan memakai wangi-wangian. Kalau laki-laki ke masjid disunahkan memakai wangi-wangian, kan lain kan? Nah, maka kembali masalah hukum salat berjamaah, hukumnya sunnah muakkad. Apalagi? Apakah di akhirat nanti ada tempat lain selain surga dan neraka, Ustaz? Ngapa toh? Bar milih kon ngendi? Neng swarga ora seneng, neng neraka ora kerasan. Arep golek neng ndi kowe? Allah membuat ketetapan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi manusia nanti setelah meninggal diperhitungkan semua amalnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Jadi amal perbuatan walaupun sebesar dzarrah kan diperlihatkan oleh Allah. Amal jelek walaupun sebesar dzarrah juga diperlihatkan, dihitung. Jadi amal baik semua dihitung, yang kecil yang besar, yang amal jelek semua dihitung, yang kecil yang besar, semua dihitung, tidak ada yang ditinggalkan. Setelah itu dikumpulkan semua, ini amal baik, ini amal jelek. Baik dan jelek dihitung. Yaumul hisab. Ditimbang nanti masuk yaumul mizan, hari timbang amal itu. Lah Allah menetapkan siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah.
dia dalam kehidupan yang menggembirakan di surga. Fa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang amal baiknya itu ringan, berat yang jelek, fa ummuhu hawiyah, di neraka. Jadi tempat itu hanya dua, neraka atau surga. Kalau tidak ada tempat di neraka dan di surga, kalau ada tempat di neraka dan di surga, ya kamu pilih neng empere iki mo to. Karena ada sakuran neng surga, neng empere we gelem kok gitu. Tempatnya dua, neraka atau surga. Siapa masuk surga khalidina fiha abada. Orang masuk neraka ya khalidina fiha abada. Semuanya di neraka ya kekal, di surga ya kekal. Adapun yang berpendapat orang-orang masuk neraka nanti akhirnya masuk surga, silakan berpendapat begitu. Ya. Memang Allah juga sudah berjanji semua orang-orang ahli neraka nanti dimasukkan ke surga apabila sudah ada unta masuk ke lubang jarum, kan gitu kan? Nanti kalau belum ada unta masuk lubang jarum ya ditunggu saja. Memang Allah janji, Allah itu kalau janji nggak pernah dipungkiri. Janjinya Allah, ahli neraka nanti dimasukkan surga kalau sudah melihat unta masuk lubang jarum. Apalagi? Apabila ditanya atau diajak bicara oleh wanita muslim, apakah harus dijawab, Ustaz? Nek kowe ora iso jawab ya aja dijawab, meneng wae. Kalau kamu bisa bicara ya dijawab. Ya. Pertanyaanmu itu ya, wong bedino wis mbok lakoni kok ditekokke. Ya ndak? Coba kalau kamu ditanya selama ini kamu jawab apa tidak? Ya. Malah nek ora ditekoni kowe sing tekon gitu kok. Lah kok tekon iki kok kaya ora ngerti padahal kamu sudah jalankan itu. Apalagi ada lagi yang menanyakan kemarin. Wanita menanya pada saya, "Ustaz, suara wanita itu aurat." Itu wanita tanya pada saya. Suara wanita itu aurat. Lah bagaimana dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dari artis-artis wanita-wanita nyanyian itu? Gimana? Saya tanya, siapa bilang wanita aurat? Suara wanita itu aurat. Kalau suara wanita aurat, lah kok kamu tanya pada saya? Oh iya ya, gitulah. Lalu oh iya ya kan. Nah kamu berarti menampakkan aurat di muka saya kan? Iya kan? Nah, suara wanita aurat, berarti wanita itu nek ketemu laki-laki kon meneng wae. Rento omong aurat, ngomong berarti menampakkan aurat. Ya enggak? Jadi kalau kamu misalnya ke apotek atau ke toko mau beli apa, kebetulan yang jaga wanita, tulis saja. Terus nanti tanya tadi, ya, karena aurat. Kan kamu tidak aurat sama laki-laki, sama perempuan. Tanya, "Mbak, ini obat ini ada apa tidak, Mbak? Obat ini, yang ini ada enggak?" Dia akan berbicara aurat. Golek pulpen saya tulis. Oke. Terus nanti kamu tanya lagi, memberikan nasihat, "Lah yang ada di apotek mana?" Nah, gitu dah. Nah, ngomong apa lagi? Jadi yang dimaksud wanita, suara wanita yang tidak dibolehkan, itu dibaca surat Al-Ahzab ayat 32. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 32. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala tahda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jelas kan? Ada notnya dibaca itu. Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Yang dimaksud dalam hati mereka ada penyakit ialah
orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita seperti melakukan zina. Nah itu kan, itu yang tidak boleh. Jadi kalau wanita berbicara dengan laki-laki diperintahkan oleh Allah tadi bicara yang baik itu, cara yang baik itu apa perlunya? Ya, jangan macam-macam, jangan ditambah macam-macam, tambah senyum, tambah hehehe ya. Nah, itu nanti kalau laki-laki yang kamu ajak bicara itu berpenyakit hati, mudah jatuh cinta pada wanita, akhirnya nanti berani berbuat kurang ajar dengan kamu. Maka apa perlunya aja. Ada wanita datang ke rumahmu mencari suaminya. Bu, suaminya ada. Oh, enggak ada. Ya, yang dicari suaminya ya enggak ada. Kemana? Oh, pergi. Ada pesan-pesan sesuatu. Nah, nanti saya sampaikan. Ya sudah selesai. Barang malah dikon mlebu ya. Mboten enten mengke. Sekedar meleh ra monggo pinarak rumiyin. Mlebu kayak kopi terus ya omong-omong. Nah, macam-macam itulah. Nah, itu akhirnya laki-laki tadi, wah ini wanita itu ramah sekali, baik sekali, tidak? Nah, akhirnya timbul hati menanggakan berani kurang ajar terhadap wanita ini mumpung kesempatan suaminya tidak ada. Lalu itu yang tidak boleh. Maka diperintahkan tadi bicara yang baik, artinya apa adanya, perlunya apa, dijawab sudah selesai, tidak usah macam-macam. Tidak usah banyak senyum dengan laki-laki. Waktu berbicara wajar gitu saja. Apalagi? Apabila bertemu dengan wanita muslim yang bukan mahram, sebaiknya memberi salam atau diam saja, Ustaz? Memberi salam baik toh. Nabi juga memberi salam kepada wanita-wanita. Nah, memberi salam, assalamualaikum, kadang mengisyaratkan dengan tangannya. Boleh memberi salam. Menjawab salam boleh, memberi salam boleh. Apalagi? Bermain gitar itu apa ada larangannya? Dan apakah Ustaz memperbolehkan bermain gitar, Ustaz? Kalau saya jangan jadi ukuran. Saya membolehkan atau saya melarang, jangan jadi ukuran. Nah, kalau saya senang gitar ya tak bolehkan. Kalau saya nggak senang gitar tidak saya bolehkan. Apa itu jadi ukuran agama? Enggak kan? Wah, saya gitar nggak senang. Senang saya kendang. Kalau kendang boleh, gitar nggak boleh, terus jadi hukum? Enggak, ya dah. Lah kita lihat aja, ada enggak larangannya dalam agama bermain gitar itu? Kalau tidak ada larangannya, berarti boleh. Maka al aslu an asya'a al ibahah. Segala sesuatu itu asalnya mubah. Jadi urusan-urusan duniawiyah semua itu asalnya mubah, kecuali ada larangan. Sehingga urusan dunia selama tidak ada larangan berarti boleh. Tapi urusan ibadah al aslu fil ibadati al ittiba. Kalau urusan ibadah asalnya ibadah itu dilarang. Ya, hanya mengikut saja. Maka selama tidak ada ikutan, tidak ada contoh dari Nabi yang harus diikuti, kita dilarang menciptakan ibadah sendiri, dilarang. Maka namanya ibadah itu kita hanya mengikut, tidak menciptakan, tidak membuat cara sendiri, tapi hanya mengikut. Siapa yang membuat ibadah cara sendiri tidak mengikut dan contohkan Nabi, itu yang disebut bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu bid'ah. Nabi mengatakan semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu membawa kamu ke neraka. Maka kalau ibadah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu melakukan kalau kamu belum tahu ilmunya. Maka ngaji itu perlu. Setelah ngaji, tahu tata cara beribadah, sholat itu bagaimana, puasa bagaimana, baca apa itu doa bagaimana dan sebagainya, bentuk-bentuk ibadah itu tinggal mengikut saja. Jangan membuat cara sendiri. Itu ibadah. Tapi urusan dunia bebas. Apapun boleh selama tidak ada larangan. Dasarnya apa? Nabi pernah pada satu ketika lihat jalan di suatu kampung itu, lihat buah kurma yang buahnya sangat banyak. Kemudian tanya kepada pemilik kurma, ini buah kurmamu kok bagus sekali. Buahnya kok banyak.
Apa ini? Pemilik kurma katakan, ya Rasulullah, ini saya kawinkan antara kurma ini dan kurma ini. Kalau sekarang dikawinkan itu kan ada biasa toh, padi dikawinkan sehingga menjadi bibit unggul itu lah. Ini dikawinkan sehingga menjadi buahnya. Dan Nabi ketika diberitahu itu, Nabi mengatakan jangan, tidak boleh begitu itu, jangan kamu lakukan. Nah sahabat, kalau sudah Nabi melarang ya tidak dilakukan. Sudah. Lain waktu, pas musim-musim kurma berbuah lagi, Nabi datang lagi lewat lagi tanya, dulu kurmamu itu buahnya banyak sekali, sekarang kok cuma begini, bagaimana ini? Nah, sahabat tadi menjelaskan, ya Rasulullah, dulu ketika buah banyak itu kami kawinkan antara jenis ini dan jenis ini, tapi Nabi melarangnya, maka sejak itulah saya tidak lakukan. Akhirnya ini jadinya, oh kalau begitu antum alamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Benar. Jadi kamu lebih tahu bab pertanian, bab ini, oh lebih tahu kamu. Sudah. Karena kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, maka menjadi kaidah bahwa urusan dunia dibebaskan. Asalnya mubah. Mubah itu artinya boleh selama tidak ada larangan. Maka kalau tidak ada larangan berarti boleh. Ya, kalau tidak ada larangan dalam agama, kamu jangan mengatakan, oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh. Jangan, harus ada larangannya. Wanita kok pakai celana panjang, tidak boleh itu. Nah, yang tidak boleh kan siapa? Wanita kok pakai sepatu, nggak boleh itu. Kawannya, siapa yang tidak boleh kan? Nah itu kan. Wanita kok potong rambut, tidak boleh itu. Jadi yang tidak boleh kan siapa? Nah. Kalau yang membolehkan, yang tidak membolehkan hanya kamu, bukan Allah, bukan Nabi, tidak laku. Ya. Kecuali kalau yang melarang Rasulullah, atau Nabi, atau Allah, ya itu boleh. Wanita tidak boleh menyambung rambut. Ya, nyambung rambut. Bikin gelungan bagi cemara itu loh, nah, itu larangan. Gelungan boleh enggak, kelapangan boleh, tapi jangan memakai cemara. Nah itu tidak boleh. Jadi ada larangannya. Maka itu tidak boleh dilakukan. Wanita tidak boleh memakai tai lalat palsu, andang-andang palsu. Tidak boleh, itu ada larangannya. Wanita tidak boleh mengikir giginya, menjarangkan giginya biar tampak manis. Tidak ada larangannya. Ya, nah, kalau misalnya tidak ada larangannya, jangan kamu karena tidak suka melarang-melarang. Tidak boleh. Nanti kembali masalah urusan-urusan dunia, selama tidak ada larangan dalam agama, itu boleh. Tidak boleh main gitar, ada enggak hadisnya? Ada enggak larangannya? Kalau tidak ada, berarti boleh. Kalau itu hanya dari saya, bukan dari hadis, bukan dari Quran, jangan diturut. Artinya, apa yang saya sukai dan apa yang tidak saya sukai, tidak boleh dijadikan dasar hukum agama. Sebab seseorang kadang yang disukai lain, dengan satu sama lain. Saya suka ini, saudara mungkin nggak suka. Nah, sampai kepada makanan, ya, maka jelas sekali kan? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Jelas artinya ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi tidak boleh kalau orang ini halal atau haram, ini haram, karena ini menjijikkan. Kalau ukuran menjijikkan nggak boleh, ya, karena ukuran jijik bagi setiap orang berbeda. Mungkin saya melihat ini jijik, kamu tidak. Bekecat itu, saya itu jijik sekali bekecat itu. Ya, betul, bekecat itu saya itu kalau habis nyekel bekecat itu aja ya. Makan itu sudah saya basuh beberapa kali, tak sabuni juga, itu rasanya ketak-ketakan bekecat itu. Tapi ibu-ibu yang di belakang itu berapa suntuk habis. Ya enggak? Lapa haram karena saya tidak suka, terus ditanya bekecat halal apa haram, itu menjijikkan, haram itu. Tidak boleh itu. Dasarnya apa? Kok kamu mengharamkan? Padahal Allah mengatakan dibaca surat An-Nahl itu ayat 115, 116. An-Nahl apa Al-Anfal itu? La taqulu li ya sinatikum hada halalun wa hada haramun itu. An-Nahl surat ke-16 ayat 116.
Wala taqulu lima talsifu alsinatukumul kadziba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya kan? Jadi kalau mengatakan dengan lisan kita ini halal, ini haram tanpa dasar hukum dari Quran, dari hadis Nabi dan sebagainya itu ya, artinya tanpa dasar hukum agama yang jelas, itu namanya mengadakan kebohongan terhadap Allah. Dan orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah akan beruntung. Maka halal haram yang berhak menghalal haramkan itu hanya Allah. Nabi aja tidak boleh kok menghalal haramkan. Nabi pernah mengharamkan tidak akan minum madu. Karena Nabi sehabis minum madu, salah satu di antara istrinya tidak suka bau madu tadi. Nabi berjanji tidak akan minum madu lagi selamanya. Turunkan surat At-Tahrim itu ya. Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk kesenangan istrimu? Nabi aja nggak boleh mengharamkan, apalagi kita. Maka kalau urusan agama itu jelas, maka mudah kan kita bagi orang Islam itu sangat berbahagia karena apa yang harus dijalankan, apa yang harus ditinggalkan, semuanya dijelaskan oleh Allah. Maka bentuk-bentuk urusan dunia kita bebas. Jadi yang namanya urusan bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia tidak ada bid'ah, yang dolalah itu nggak ada. Kita makan, Nabi tidak pernah makan pakai garpu, pakai sendok, hanya pakai tangan, ya. Kalau kita pakai sendok bid'ah, itu nggak ada begitu. Ya dah. Harus pakai. Nabi itu kalau dahar cuma cukup dengan jari 3. Padahal kamu jari 5. Apa bid'ah? Dan Nabi yang dimakan roti, kurma, cukup jari 3 bisa. Nah, kamu mie ayam kok. Iya, kan nganggo cutik haram itu. Bid'ah tidak. Urusan makannya pakai sendok, pakai garpu, pakai cutik itu. Meluk dekem boleh aja. Susah makan. Kendaraan apalagi ya. Kalau saudara bid'ah kendaraan yang unta kuda, tidak mau pakai Yamaha, tidak pakai tank, tidak pakai, walah digempur kamu. Maka dianjurkan yang kreatif gitu loh. Jadi orang Islam itu urusan dunia yang kreatif, ciptakan yang bisa bermanfaat. Maka Nabi mengatakan barang siapa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dia akan mendapat pahala yang besar. Ciptakan. Jadi yang dunia itu kita dianjurkan berkembang, diciptakan hal-hal yang baru, kreativitas. Nah ibadah wis paten aja mbok wah-wah. Sing diwawah mulai ibadah, ditambahi ku. Sing dipenging nambahi wis pas kari ngamalke malah diute-ute wae. Yang kita suruh kreativitas malah beku, keliru itu. Jadi ibadah itu sudah paten, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Tapi kalau masalah dunia, kembangkan semaksimalnya. Apalagi? Saya pernah lupa mengerjakan sholat isya karena ketiduran. Kemudian saya baru ingat pada waktu sholat subuh. Maka saya sholat isya dulu, baru sholat subuh. Dan kemudian menyesali dan berdoa kepada Allah, serta berjanji tidak akan mengulangi. Tetapi di hari berikutnya, saya juga lupa mengerjakan sholat isya lagi. Juga karena tertidur tanpa disengaja. Yang demikian itu berdosa apa tidak Ustaz? Dan apakah dosa saya diampuni? Ya, kalau memang tidak sengaja ya tidak dosa. Ini aja jadi kebiasaan kan itu kan? Ya, orang tidur itu kata Nabi diangkat penanya. Ya, sampai dia bangun. Saking kesel banget bar outbound ya. Lo kesel loh, bar kesel mungkin bar maghrib wis terus ngletak turu wis. Wah, yang kesel banget. Cah nom nek kesel breksek kang rimangan waret breksek. Nek wong tua kesel rasa turu lisian. Ya dah? Ya kesel sampai habis maghrib makan tadi tidur.
sampai subuh baru bangun. Jadi istilah kata Nabi, penanya ini diangkat, tidak dituliskan. Jadi diangkat. Walaupun sholat isya, orang isya, penanya tidak ditulis dosa, tidak diangkat. Nah nanti, kalau dia sudah bangun, mulai itu, pena mau dituliskan. Bangun itulah waktunya. Orang yang lupa, ya waktu dia ingat itu. Bangun subuh, loh saya tadi malam belum isya, ya terus subuh dulu. Tadi belum isya dulu kok subuh dulu. Waktunya sudah subuh, maka sholat isya dulu, baru subuh. Loh kalau begitu sholat isya boleh dijamak dengan subuh. Bukan dijamak. Itu waktunya isya tadi, karena dia ingatnya baru setelah masuk subuh, nah dia waktu itu kerjakan sholat isya. Bukan mau dijamak dengan subuh, tidak. Nah terus malam berikutnya kok begitu lagi. Nah ini kurang hati-hati ya tak? Kalau kamu mudah tidur dan sukar bangun, ya lebih baik sholat isya dulu sebelum tidur. Tapi kalau memang tidak ada kesengajaan betul-betul lupa, ya mau apa lagi? Tidak dosa, tidak ada dosanya. Diangkat penanya. Apalagi? Ustadz pernah menerangkan bahwa boleh menyemir atau mewarnai rambut. Karena zaman Rasul dulu, para sahabat mewarnai rambut agar terlihat muda. Kalau zaman sekarang, rambut dicat hitam agar terlihat lebih muda dan gagah. Bila ia seorang polisi atau tentara. Bolehkah itu dilakukan, Ustaz? Menyemir rambut itu boleh. Tetapi hindari warna hitam. Boleh. Coklat-coklat itu boleh. Biru itu boleh. Ya memang nggak ada larangan, berarti kan boleh. Yang dilarang itu warna hitam. Zaman Rasulullah begitu di waktu perang, ya, itu perang. Maka tentaranya yaitu aja untuk menggetarkan musuh, sudah disemir aja rambutnya. Kemarin tampak putih-putih, sekarang disemir. Nah besok keluar lagi, musuh melihat, loh ini musuh tentara baru ini. Artinya tentaranya ternyata masih punya cadangan dan masih lebih muda daripada yang kemarin. Kemarin sudah tua-tua, rambutnya sudah putih-putih, alah paling digenjot sekali aja sudah. Nah, keberanian musuh menjadi tambah, tapi dengan tampil yang baru itu gentar. Kadang-kadang begitu, Khalid bin Walid kadang-kadang cara mengatur perang begitu. Kemarin di belakang, kami pindah, kamu sekarang di depan, yang tadi di depan di belakang ganti. Kita wong anyar tadi. Karena perang zaman dulu itu adu arep ora kaya saiki. Adu arep amane pedang tombak nah itu ya. Maka yang tadi dihadapi ini, loh kok kemarin ini kok sekarang lain. Saya belum ketemu dengan orang ini gitu. Padahal itu kemarin sudah maju, dia tidak menghadapi kamu. Kemarin di sayap kiri, sayap kanan, ini yang di depan dipindah gitu aja. Banyak taktik gitu. Ada lagi yang digunakan oleh Khalid bin Walid itu ketika musuh mau datang, mengerahkan wanita-wanita itu untuk keluar. Ya. Wanita-wanita keluar, semuanya suruh nyirat-nyiratkan pasir ke udara. Sawur ke pasir. Ya. Sambil mengatakan selamat datang nih ya, zaman PKI selamat datang PKAD, selamat datang PKAD itu dah dulu. Selamat datang bantuan tentara ini. Jadi sana ke padang pasir, kalau tanda debu mengepul ke udara itu berarti banyak kuda yang lari-lari yang mengakibatkan debu itu mengepul. Jadi ini disawurkan ke atas itu biar diarani ini larinya kuda yang kencang ke medan perang. Nah itu, musuh jadi takut. Wah ini mengepul debu yang begitu sampai gelap itu berarti berapa ratus bantuan tentara yang datang. Tentara kafir akhirnya mundur melihat itu taktik. Padahal tidak ada yang datang, cuma nyirat ke pasir aja. Terus? Bolehkah wanita memakai tindik di hidung atau di bawah bibir untuk menyenangkan suaminya, Ustaz? Nah kenapa kok diguyu ki? Wong menyenangkan suaminya kan? Ya harusnya kan istri itu dilihat suaminya menyenangkan kan gitu. Selama tidak dilarang dalam agama, menyenangkan suaminya itu boleh saja. Nah sekarang tanya, tindik di hidung ada larangannya apa enggak?
Ini kan kembali baru saja saya terangkan. Pakai tindik di hidung itu ada larangan agama apa tidak? Kalau tidak ada berarti boleh. Apalagi suaminya senang kalau hidungnya istrinya ditindik. Lah ini kan aneh gitu. Tapi di India sana biasa pakai hidung ini ditindik. Wanita-wanita India kan begitu. Pakai di India sana. Terus di batuknya ini dikasih merah-merah apa coklat-coklat bunter gitu loh. Itu orang India biasa pakai begitu itu. Kita nggak biasa. Nah sekarang itu boleh apa tidak? Nah kalau tidak dilarang dalam agama ya boleh. Kalau ada larangannya ya tidak. Apalagi itu menyenangkan suaminya. Dan dilarang oleh agama. Ya dilarang. Sekalipun suaminya senang. Tapi kalau suaminya senang dan tidak dilarang agama berarti boleh. Itu kan urusan duniawiyah begitu. Yang dilarang urusan-urusan pakaian itu laki-laki dilarang berpakaian menyerupai wanita. Wanita dilarang berpakaian menyerupai laki-laki. Itu ada larangannya ke hadisnya itu. Apalagi? Bagaimana caranya agar kita mampu bersikap adil baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang kebetulan sebagai atasan terhadap bawahan dan lain-lain, agar tidak terjadi kecemburuan di dalam hidup bermasyarakat, Ustaz. Kalau kamu melaksanakan Islam itu sebagaimana mestinya, itu sudah adil. Itu. Baik kamu sebagai bawahan atau sebagai atasan. Laksanakan menurut aturan Islam. Karena Islam itu sangat adil. Tidak membedakan satu dengan yang lain. Sekalipun dia atasan salah, mestinya dihukum, ya harus dihukum. Sekalipun dia bawahan karena benar, ya tidak boleh dihukum. Itu cara Islam. Kalau tidak cara Islam, ya itu tidak adil. Karena ini orang kecil bawahan, ya sudah, walaupun benar dihukum. Tapi ini pembesar kok. Pembesar. Sekalipun salah, bebas. Dan ini dimulai sejak zaman dulu. Ketika Nabi Yusuf itu dihukum apa karena salah? Dihukum. Ingat ya riwayat Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dipenjara. Ya. Apa karena salah? Dipenjara oleh penguasa Mesir pada saat itu? Bukan. Padahal yang salah istri penguasanya itu. Ya. Yusuf kan diambil, dipeanak lah di situ ikut dengan majikannya itu. Kebetulan suatu saat Al-Aziz, suaminya penguasa ini tidak ada di rumah dengan Zulaikha istrinya. Zulaikha ini jatuh cinta kepada Yusuf. Gitu. Mau memperkosa Yusuf. Iya. Jadi Zulaikha itu memperkosa Yusuf. Yusuf karena terlalu tampan dan masih muda, mau diperkosa Zulaikha. Zulaikha juga terkenal cantik orangnya. Tapi karena dia punya iman Yusuf ini, maka terjadi kejar-kejaran di rumah. Kejar-kejaran. Yusuf tidak mau diperkosa. Karena ingat kepada Allah. Padahal ini yang ngajak ini majikannya, tuannya. Kok berani dia menolak? Takut kepada Allah. Nah, maka akhirnya terjadi kejar-kejaran sampai Zulaikha itu pintu-pintu semua dikunci biar Yusuf nggak bisa keluar. Nah, ketika Yusuf saja mau pintu itu digondeli sampai baju belakangnya sobek kan gitu kan? Lah pas udrek-udrekan ngono suaminya datang. Ini apa lagi mau? Nah, bingung lah. Wanitanya bingung. Terus laporannya dibalik. Ini Yusuf ini kurang ajar mau memperkosa saya. Ya Yusuf mestinya yang bantah tidak. Nah, terjadi pertengkaran. Akhirnya ada bujangnya pembantunya yang membuat pengadilan. Sekarang tidak usah main-main. Lihat saja. Kalau yang sobek itu Yusuf bajunya di bagian depan berarti Yusuf yang kurang ajar. Yang akan memperkosa. Ya. Tapi kalau Yusuf yang sobek bagian belakang berarti Zulaikha yang mau mengejar. Kan. Senang sing sobek ternyata mburi. Dan Yusuf baru melayu digondeli kan sobek bajunya. Sudah jelas kan? Nah berarti yang salah itu si Masih. Tapi karena itu pembesar kok. Nah, akhirnya ya untuk menutup malu, mek kudune istrinya ini yang dihukum karena kamu yang salah.
tapi yang dihukum malah Yusuf masuk penjara. Jadi orang di penjara itu belum tentu salah. Tapi kalau cara Islam, orang yang di penjara itu yang salah, maka adil. Itu maka kalau ingin bagaimana buat keadilan, Allah mengajarkan i'dilu walau ala anfusikum. Berbuat adillah kamu sekalipun terhadap dirimu sendiri. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada? Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 8 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi takwa, untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus bisa berlaku adil. Nah, urut-urutan itu kalau kamu bisa berlaku adil, adil ini baru dekat kepada takwa. Dekat kepada takwa. Maka jangan karena kebencianmu kepada satu kaum, kamu berlaku tidak adil. Karena benci, walaupun tahu dia benar, ya saya katakan salah, wong saya benci. Nah, itu namanya berbuat dolim. Tapi karena senang pada seseorang, walaupun salah, ya katakan benar, wong saya senang. Nah, maka adil itu tidak boleh diukur senang dan tidak senang, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, saudara atau tetangga, ya, kawan ataupun lawan. Tidak boleh. Tapi adil, sekalipun ini lawan, tapi dia betul, ya katakan betul. Sekalipun ini kawan, dia salah, katakan salah. Itu Islam. Maka Islam itu betul-betul sangat tinggi nilai keadilannya. Mengajarkan kalau kamu ingin jadi orang takwa, jenjang yang dekat pada takwa adalah adil. Jangan kamu benci kepada seseorang, akhirnya kamu berbuat tidak adil. Mestinya dihukum kamu bebaskan, yang mestinya bebas malah kamu hukum. Tidak adil itu. Nah, itu sekalipun terhadap dirimu sendiri, terhadap keluargamu, harus adil. Nah, seperti Al-Aziz dengan Yusuf tadi, yang jelas, yang salah itu jelas istrinya. Tapi mengapa hukum dikenakan pada Yusuf? Karena ini orang besar, kayak istri pejabat, dihukum karena ya sebarkan memperkosa bujangnya, kan malu sekali itu. Maka dihukum aja bujangnya ini. Kalau bujang, batur itu dihukum karena ora apa kan? Tapi kok dihukum nih, biar nyenengi majikane kok. Dikabarke gitu kan. Oh ya panjang cah kurang ajar lagi. Orang yang dengar lah gitu itu. Jadi kalau bujangnya itu dihukum, seolah-olah masyarakat biasa itu enggak ada. Tapi kalau ini yang dihukum mau menyenangi bujangnya, wah jatuh nama baiknya. Maka itu akhirnya yang benar tadi yang dihukum, yang salah dibebaskan. Nah, itu tidak adil. Kalau cara seperti itu mesti tidak akan jadi baik. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadisnya, rusaknya orang-orang sebelum kamu itu adalah karena tidak tegaknya keadilan. Apabila orang-orang besar dia berbuat salah, dibebaskan. Tetapi kalau orang-orang kecil, rakyat jelata yang berbuat salah, hukum ditegakkan. Demi Allah. Ya. Fatimah binti Muhammad, kalau dia mencuri, pasti saya potong tangannya. Itu Nabi Muhammad. Jadi orang Pak Fatimah misalnya anak Nabi mencuri, karena anak Nabi terus tidak dipotong tangannya. Kalau yang lain mencuri, potong. Tidak begitu. Nabi sumpah demi Allah. Kalau Fatimah anak saya mencuri, tak potong tangannya. Itu adil. Apalagi? Bila kita sebagai orang tua melihat kenakalan anak orang lain, kita mendiamkan. Apakah itu termasuk menyalahi perintah untuk mencegah kemungkaran, Ustaz? Ya itu namanya orang tua tidak punya kasih sayang, ya kan?
Padahal Nabi kita mengatakan malam yuakir kabirona walayakan sohirona falaisa minna. Siapa yang tidak menghormat kepada orang yang lebih tua, tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih muda, maka falaisa minna, bukan dari golongan kami. Ya. Kalau orang tua melihat anak muda berbuat salah, berbuat maksiat, itu bukan rasa benci, kasihan. Kasihan, apalagi itu anak saudaranya. Kalau kamu kasih sayang kepada saudaramu, kepada anak muda tadi berbuat dosa tadi, maka ingatkanlah, tegur. Kasihan sebab kamu berbuat begitu, akibatnya akan menyengsarakan hidupmu. Tidak hanya menyengsarakan hidupmu di akhirat, besok di dunia pun kamu sudah sengsara. Maka kalau kita melihat anak mabuk-mabukan, ya, anak yang tidak karuan itu sebenarnya kita kasihan. Maka karena kasihan kita buka, kita dakwah kemana-mana. Kita buka pengajian, kita panggil, diajak ngaji, kita dekati. Supaya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan yang membawa kerugian dunia dan akhirat itu dia tinggalkan. Itu sudah mencegah kemungkaran. Jadi mencegah kemungkaran itu bukan berarti ini wong main terus tendangi. Ya dah, gebuki, tidak begitu. Ya. Justru mencegah kemungkaran dengan menyadarkan itu, kalau dia sadar, berhenti dari kemungkarannya dengan kesadaran, itu dapat diharapkan tidak akan terulang lagi. Tapi kalau tadi misalnya takut, saya biasa mabuk, saya judi, sekarang saya takut karena digebuki, takut nanti kalau sudah yang ditakuti tidak ada lagi, kambuh lagi. Maka dakwah dengan menyebarkan itu pengajian-pengajian, memanggil orang untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, melakukan itu perbuatan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu kata Allah itu yang paling baik. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik? Ya, jadi orang yang paling baik memanggil orang untuk diajak berbuat baik. Diajak beramal soleh, diajak menjadi orang Islam yang baik. Itu nahi mungkar. Dan sekaligus amar ma'ruf. Maka kalau melihat anak-anak muda, apalagi masih anaknya saudara kita sama ngaji, berbuat tidak baik, ditegurlah, diingatkan. Mungkin bapaknya orang ngerti, mau, ya anak kandani dulu, nek orang ngerti, nek gelem sadar ya syukur, kalau tidak mau ya orang tuanya dikandani, anakmu ngono loh. Berbuatnya begini, pergaulannya, biar orang tua juga perhatian. Jadi kita jangan masa bodoh terhadap kemungkaran yang terjadi, apalagi di dalam warga kita. Apalagi. Saya mempunyai seorang teman yang sudah ngaji di sini, tetapi dia masih suka SMS dan telepon-teleponan. Bahkan sudah beberapa kali kencanan. Saya sudah sering kali mengingatkan. Bahkan Ustaz sendiri sudah beberapa kali menyinggung masalah itu. Sekarang kalau mau SMS atau kencanan dengan laki-laki itu, dia tidak mau cerita atau minta nasihat saya. Apa yang harus saya lakukan agar teman saya itu tahu bahwa hal itu dosa, Ustaz? Nah, kalau sudah ngaji di sini mestinya ya tahu. Ya. Lewat ini orang tahu, orang ngerti ya diingatkan. Tugasmu hanya mengingatkan saja. Diingatkan, dinasihati, mau ya syukur, tidak mau ya sudah. Diingatkan dan didoakan. Itu saja. Kan kewajiban kita hanya menyampaikan, mengingatkan. Nabi aja begitu kok. Wa ma alaina illa balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali hanya menyampaikan saja, ya, keterangan-keterangan yang nyata, yang benar. Menyampaikan kebenaran. Kebenaran sudah saya sampaikan, diterima, dipakai atau tidak, urusan mereka. Kalau kamu mau memakai kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, kamu yang beruntung. Kalau tidak mau menerima, ya, kamu sendiri yang rugi. Jadi kita menjadi orang Islam itu bukan dibutuhkan Allah. Jadi orang iman itu bukan butuhnya Allah, tapi butuh kita. Allah nggak pernah butuh pada kita itu. Kamu jadi kafir ya boleh, jadi iman yang boleh, kan gitu kan? Bukankah Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman, silakan iman. Siapa mau kafir, silakan kafir. Berarti iman kafir itu kita diberi kebebasan.
oleh Allah. Coba dibaca surat Az-Zumar ayat 7. Az-Zumar surat ke-39 ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidatis sudur. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Kasihan, kalau kamu kafir, Allah itu nggak butuh imanmu. Ya, sekalipun kamu manusia sedunia itu kafir kabeh, itu tidak mengurangi derajatnya Allah. Sebaliknya, sekalipun kamu orang sedunia iman semua, tidak mengangkat tinggi derajatnya Allah. Jadi Allah itu tidak ada pengaruhnya manusia seluruhnya kafir atau manusia seluruhnya iman dan mempengaruhi apapun pada Allah. Maka Allah membebaskan kamu boleh kafir, boleh iman. Kalau kamu menjadi orang kafir, ya berbuat dosa, akibatnya untuk kamu sendiri. Kalau kamu berbuat baik dengan keimanan, kamu banyak beramal soleh, akibatnya kamu rasakan sendiri. Man amila sholihan falin nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Jadi Allah nggak butuh dengan iman kafirnya seseorang itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW disuruh menyampaikan saja tuntunan jalan yang kebenaran, menjadi menyeru manusia supaya beriman. Ya, itu diserukan oleh Nabi. Perkara disuruh menjadi orang beriman mau apa tidak, ya sudah itu. Nabi menyampaikan, sudah selesai tugasnya. Maka kalau kita menjadi orang yang beriman, jangan merasa berjasa kepada yang menyeru, yang mengajak. Ya, hakikatnya kitalah yang diberi untung oleh Allah. Kalau kamu tidak, kamu berdosa, sedang dosamu nggak bisa dipikulkan pada orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Nah, terus manusia dapat apa? Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu hanya akan memperoleh apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diusahakan waktu hidupnya. Ini usahanya orang lain, ya diperoleh sendiri. Tidak bisa usaha orang lain kami yang memetik, tidak. Itu dosa orang lain kami yang memikul, tidak ada. Ya. Pikul memikul dosa, bagi-bagi ganjaran dalam Islam itu nggak ada. Maka jangan kamu baca ini, baca itu, ganjarannya dikirim ke, nggak akan sampai. Nah, perkara saudara-saudara kita masih ada yang berkeyakinan begitu, silahkan, biarkan saja. Nah, kalau kita tidak meyakini adanya itu, ya tidak ikut mengerjakan seperti itu. Nah, yang masih suka begitu, silakan. Yang tidak, silakan. Nah, terus yang benar yang mana? Kalau masing-masing nggak benar, udah lana maluna walakum. Malakum ya bagimu nek kowe yakin ngono ku ya amalno. Bagi saya yang begitu nggak yakin, saya tidak mengamalkan. Nah, karena itu sudah tidak bisa ketemu dalam masalah ini. Maka sendiri-sendiri. Tapi hal yang lain masih bisa ketemu, mari kita bersama, kerjasama. Seperti kemarin demo anti pornografi, porno aksi itu segala elemen umat Islam bisa ketemu. Dari semua kalangan. Dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Islam, dari Al-Irsyad. Dari mana semua ada ketemu. Benderanya macam-macam. Dari Hizbut Tahrir juga ada. Dari PKS juga ada. Dari Pemuda Ka'bah. Semuanya yang ada. Elemen Islam ada semua itu. Rukun. Nah, itu bisa dikerjakan bersama. Mari kerja bersama. Nah, aku newis undangan lagi. Mari kita kirim ganjaran kepada ini yang mati itu, kita tahlilkan, kita ini lah. Ya aku raiso nek ngono kuwi. Nek kowe ya kowe wae. Aku raiso. Aja dicak ngono kuwi, aku raiso. Nek ngangkati jenazahe, bagi-bagi sembako, ayo. Ku newis ya, sudah bagi yang mati ini 7 hari, mari ya silahkan. Kemarin mau ada pengajian, sebenarnya mau diadakan 7 hari di sana.
Pas pengajian perdana saya yang mengisi di posko sana, di dekat posko. Ya, orang-orang yang kena musibah itu, memang sudah orang-orang sana sudah mau mengadakan ada usul. Ini pas 7 hari, ini diajakan aja 7 harinan. Tapi karena panitianya yang mengatur posko di sana orang-orang MTA dialihkan. Saya rasa hitung dinanan pengajian baik. Udah, akhirnya manut melu pengajian. Tapi Tuhan hitung dinanan kok dikon tahlil dikon. Nah kita tidak yakin begitu itu. Karena tidak yakin maka kita tidak mengamalkan itu. Pengajian baik. Nah itulah sehingga umat Islam itu tidak ada jalan buntu untuk komunikasi mempererat persaudaraan, nggak ada. Maka sampai perkelahian, sampai permusuhan itu haram hukumnya sama Muslim. Wong beda pendapat itu boleh kok. Boleh beda pendapat. Beda amaliyah pun boleh juga. Nanti masing-masing kan memetik amalnya sendiri-sendiri. Tapi saya tidak mengatakan ya perbedaan pendapat umatku itu rahmat. Saya tidak mengatakan begitu. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Kan banyak ada yang mengatakan bahwa perselisihan umatku itu adalah rahmat. Perselisihan kok rahmat. Sering dengar nggak kata-kata itu? Nah, perbedaan pendapat, perselisihan itu katanya rahmat. Padahal orang yang dirahmati Allah itu orang yang tidak berselisih. Ya. Kalau orang berselisih dirahmati Allah, jadi selesai perselisihannya. Coba dibaca surat Hud 118, lalu 19. Sekarang dicocokkan dengan yang sering mengatakan bahwa perbedaan pendapat umat itu rahmat. Qur'annya mengatakan Allah sebetulnya mengendaki umat ini satu. Ya. Umat Islam itu satu, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Dan Allah mengendaki umat itu menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi manusia tidak henti-hentinya selalu berselisih pendapat. Illa marrahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Coba dibaca. Surat Hud surat ke-11 ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ya dah. Jadi Allah menghendaki umat ini supaya menjadi umatan wahidah, umat yang satu. Tetapi manusia itu karena seje kulit, seje anggit kan gitu ya. Kan bersatu ki ora gelem, selalu saja berselisih pendapat. Selalu aja. Maka dikatakan wala yazaluna mukhtalifin. Ada kelanjutannya illa terus diteruskan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Nah, itu dah. Jadi manusia itu selalu aja berselisih kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Jadi orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu itu oleh Tuhan itu tidak berselisih. Nah kalau yang tidak dicurai rahmat oleh Allah selalu berselisih. Bagaimana sekarang dengan kata-kata bahwa perselisihan umatku adalah rahmat, kan bertentangan dengan ayat ini. Berselisih kok rahmat itu ya. Kadang-kadang sampai gontok-gontokan, sampai berlumuran darah, sampai jatuh menjatuhkan, itu berselisih. Lapa tidak boleh berselisih? Boleh kalau bang manusia itu memang berselisih. Tapi di dalam Islam kalau sudah namanya berselisih jangan berkepanjangan. Kalau sama mukmin kamu, sesama muslim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu terjadi berselisih antar kamu, kembalilah pada Allah dan Rasulnya kalau kamu beriman kepada Allah. Maka orang yang dirahmati oleh Allah, kalau terjadi perselisihan, segera kembali kepada tuntunan Allah, kembali pada tuntunan Rasul, selesai perselisihannya. Tidak akan berselisih. Tidak berselisih mesti seragam sama. Tidak. Jadi tadi yang satu ngirim ganjaran, yang satu tidak mau, itu kan berbeda. Tapi nggak perlu berselisih. Ya sudah, kamu suka begitu silahkan. Saya suka begini silahkan. Lana bagiku amalana, bagiku amalku, walakum
Bagimu, amalmu nanti kamu sendiri yang akan memetik hasilnya, amalku yang akan memetik hasilnya, ya aku sendiri. Antara kamu dan aku, masing-masing beramal, tidak usah saling mengganggu. Ya, tetap rukun, walaupun amalannya berbeda, tetapi tetap rukun. Tetap sadar semuanya itu dalam aktivitas amal itu yang diharapkan lillahi rabbil alamin kok. Bukan mencari pahala dari manusia, bukan akan takut siksa dari manusia, tidak. Semua itu yang dikehendaki mencari ridhanya Allah. Maka saya mengamalkan ini 7 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya itu 40. Itu dalam rangka mengharap ridhanya Allah. Lah apakah dalam amalanmu begitu Allah ridha apa tidak? Ya itu urusan Allah dengan kamu. Nanti kalau Allah ridha kamu diberi pahala, kalau tidak ridha kamu ya berdosa kan. Dan saya yang tidak melaksanakan begitu juga dalam rangka mengharap ridhanya Allah. Kalau Allah tidak ridha dengan apa yang saya lakukan, kamu bukan yang berhak menghukum. Kalau Allah ridha dengan yang saya lakukan, bukan kamu yang berhak memberi pahala. Semua itu urusan pada Allah. Maka dengan begitu hal-hal yang bisa ketemu mari bersama-sama. Yang tidak bisa ketemu beramal sendiri-sendiri saling menghormati. Itu indah sebenarnya Islam itu nggak ada perkelahian sampai nggak ada selesainya. Sampai Nabi mengatakan sesama muslim, ya, perkelahian itu haram, haramun damuhu, wa irduhu, wa maluhu. Ya. Darahnya haram. Kalau orang muslim sama ini pertempuran sampai keluarkan darah haram. Kehormatannya haram, sesama muslim saling menghina, menjatuhkan, merendahkan sesama muslim haram. Hartanya haram, merampas, merugikan harta orang lain, merampas hak orang lain haram. Maka dari itu afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Jaga kehormatannya, jaga hartanya, jaga nama baiknya, jaga darahnya, dijaga. Maka untuk itu timbulkan kasih sayang. Baru kamu nanti menjadi orang yang beriman. Kalau sudah kamu beriman, baru kamu mempunyai hak tempat di surga. Terus apa lagi? Dahulu saya hanya punya kemauan, tetapi belum ada kemampuan. Maka saya berpuasa. Sekarang insya Allah sudah mampu. Yang kedua, saya sudah punya sirsiran. Kedua orang tuanya oke, si gadis juga sudah setuju. Tetapi dia mau kuliah 3 tahun dahulu, baru mau Ustaz. Bagaimana kalau kami tunangan dahulu, dan gimana jalan keluarnya Ustaz? Kalau tunangan jangka 3 tahun itu kesuwen. Tunangan. Wong kuliah itu nikah ya boleh kok. Apa dilarang kok? Kuliah dulu, ya nikah dulu boleh. Nikah sambil kuliah boleh kok. Tidak dosa. Kalau memang orang tuanya sudah oke biar kok. Kamu tadi katanya oke, anaknya sudah oke. Tetapi, nganggo tetapi yang perlu dipikir tetapi. Oke, tetapi 3 tahun lagi. Padahal kamu sudah nggak tahan lagi 3 tahun. Nikah dulu aja. Kalau minta petunjuk saya, nikah dulu, dikandani. Kamu nikah boleh, kuliah teruskan nanti. Kuliah boleh diteruskan. Nah, itu kan? Nanti malah kalau kamu kuliah tak iwangi sinau. Iwangi melek sinau. Nah, boleh itu. Nah, kalau memang tidak bisa begitu, ya sudah, tinggal kamu. Ngenteni 3 tahun gelem apa ora? Nek ora gelem ya golek liyane to wong peh tunggale. Wah aku nek kon ngenteni 3 tahun ora sabar aku golek liya. Cari yang lain kan masih banyak lainnya. Kenapa harus nunggu-nunggu? Jadi tinggal kamu. Kamu menunggu 3 tahun ya boleh. Kamu nikah sekalipun baru akan masuk kuliah. Itu kan baru lulus SMA berarti harus mlebu kuliah sesuk naik klebu. Dongakno wae ra klebu. Ra klebu kan nikah nanti. Terserah kamu itu. Jadi nikah dulu boleh sambil kuliah atau kamu sabar menunggu 3 tahun ya boleh. Apalagi yang lain? Cukup dari brosur ada Ustaz. Ya. Pada brosur hari ini, pada halaman pertama, yaitu orang kafir dan orang musyrik tidak menyukai atau memusuhi. Yang saya tanyakan, di mana MTA akan berdiri
pasti banyak yang menghalang-halangi. Apakah termasuk ayat ini di mana akan berdiri kebenaran banyak rintangan, Ustaz? Oh iya, tapi kita tidak memasukkan mereka masuk golongan kafir, tidak. Kami lebih prasangka baik karena mereka belum tahu, gitu saja. Oh, dia juga orang sholat kok. Yang mengusir, yang memusuhi, tidak suka kepada MTA, di mana pengajian ada seperti sekarang itu di Rembang sana. Nah, di Rembang nggak boleh pengajian MTA tumbuh di sana. Padahal di antaranya itu kepala Depak. Yang kira-kira kepala Depaknya kafir apa? Islam kan dia? Ya, karena tidak ngerti saja. Dan katanya sudah dirapatkan di kabupaten hasil keputusan musyawarah tidak boleh MTA di sana. Terus saya telepon dengan saudara saya, polisi di Jakarta sana. Tak ceritakan begini, langsung beliau malah saya SMS saya diteruskan di Polda. Dia jadikan terus saja Ustaz. Nanti SMS Ustaz sudah saya teruskan di Kapolda. Kalau nanti ini tembus Kapolwil dulu, kalau Kapolwil tidak berhasil, langsung saja ke Kapolda. Kalau Kapolda tidak berhasil, ya langsung ke Jakarta saja. Ya saya sudah punya niat begitu, saya katakan gitu. Ora rampung neng kene ya neng Jakarta kono ketemu Menteri Agama, masa depakmu neng daerah itu ora seneng karo wong ngaji ki piye. Wong main, wong ane ora dibubarke, malah ngaji di alang-alangi, malah ra entuk coba. Nah, ini yang menjadikan rusaknya umat. Inna min asyratis sa'ah. Ya, tanda-tanda kehancuran suatu umat itu apabila ayyur fa'al ilmu wa yusbatal jahlu wa yusrabal khamru wa yazharuz zina. Tanda akan hancurnya suatu bangsa apabila diangkatnya ilmu pengetahuan agama. Karena agama itu dengan Al-Quran kita kaji bisa membedakan yang hak dan batil itu adalah Al-Quran. Tanpa mengerti Al-Quran tidak bisa. Maka Al-Quran itu disebut Furqan. Furqan itu adalah pembeda yang hak dengan yang batil. Maka dengan ilmu agama diangkat, tidak ngerti, ngaji, ngerti tuntunan benar malah dilarang. Perzinaan jelas-jelas itu dosa malah gawe ke omah. Di lokalisasi itu perzinaan kan digawekan tempat lokalisasi hanya digawekke nggone ning kono lho, nek kowe arep zina nggone kono kae lho, omahe kono kae. Nah kan dadi terang-terangan to. Wa batal jahlu dikuatkan. Jadi didukung, dikuatkan kebodohan, sifat-sifat atau pembodohan terhadap agama, pendangkalan agama itu malah dikuatkan. Maka kalau orang mengkaji Al-Quran dan Sunnah dihalang-halangi, tapi mensubur-suburkan bid'ah malah difasilitasi. Kan namanya pembodohan agama. Pembodohan agama. Jadi yang bukan agama itu disubur-suburkan malah difasilitasi, sehingga orang kabur, orang yang mestinya bukan agama itu dianggap agama. Tapi yang asli agama dari Quran dan Sunnah dilarang biar orang tidak mengerti tentang namanya pembodohan terhadap agama. Wa israbal khamru dan diminumnya khamr, mabuk-mabukan. Wa yadharuz zina dan terang-terangan zina dilakukan. Kalau sudah itu semua agama diangkat, kebodohan terhadap agama dikuatkan, didukung, difasilitasi, ya. Khamr diminum, terang-terangan, perzinaan, terang-terangan dilakukan, itu tanda-tanda umat ini kan hancur sudah. Kehancuran ini sudah bisa kita rasakan dan kita bisa lihat tanda-tandanya. Ya, sejak dulu peristiwa besar yang mengerikan di Aceh, tsunami, ya enggak? Terus setelah itu disusul banjir di beberapa tempat. Di Kerawang, di Pati, dah di mana-mana, di Jawa Timur, di Jember, di Pasuruan, di mana-mana banjir yang tidak pernah banjir juga. Terus disusun gunung ambruk di Banjarnegara. Semua itu belum selesai, mengatasi penderitaan itu belum selesai.
Aceh yang sudah 1 tahun lebih masih belum rumah-rumah orang yang hancur itu belum berdiri. Susul Banjarnegara juga begitu. Belum berdiri juga. Ditambah lagi Merapi kemarin itu. Orang disibukkan dengan akan meletusnya Merapi. Sudah dievakuasi di sana. Yang tidak disangka-sangka malah gempa di Jogja. Ya saya kira cuma gempa biasa Nelly. Ternyata yang meninggal sampai hari ini sudah 6.000 lebih. Mungkin masih ada yang belum ketemu juga. Cara bayangkan itu. Apakah itu bukan suatu ayat? Padahal Allah sudah mengatakan kalau sudah begitu keadaannya Allah akan hancurkan bangsa itu. Tambah lagi Nabi kita mengatakan ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala ayyughayyiru summa la yughayyiru illa yushiku ayyu'amahumullah bi'iqab. Tidaklah suatu kaum apabila di tengah-tengah kaum itu dilakukan kemaksiatan, sedang kaum itu mestinya mampu untuk mencegah tetapi tidak mau mencegahnya, maka Allah akan mendatangkan azab secara merata. Secara merata itu kabeh. Secara merata. Apa itu akan kita tunggu-tunggu. Harus kita sadari itu. Maka dari itu saudara, kita tidak rela kalau azab Allah ini secara merata kepada orang-orang yang baik pun kena, tapi sudah menjadi sunatullah. Kalau Allah mendatangkan azab, yang kena bukan orang yang dosa saja, orang baik pun kena semua. Maka Allah peringatkan, wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu dan suatu hari atau suatu saat kalau Allah mendatangkan musibah, bencana, tidak hanya khusus mengenai orang-orang yang berbuat dosa. Nah, maka kita berusaha cegah semua itu kemungkaran. Cegah, betul-betul harus dicegah. Saya rasa begitu. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.